Perkenalkan, nama saya Pilka Desiana Ampun, saya dari kelas D PGSD 2020. Nah, di sini saya akan memaparkan beberapa metode membaca permulaan. Ada 6 metode yang akan saya paparkan di sini. Di antaranya, yang pertama metode membaca abjad atau alfabet. Yang kedua, metode eja atau spelling method. Yang ketiga, metode suku kata atau syllabic method. Yang keempat, metode kata atau whole word method. Yang kelima, metode kalimat atau global, bisa juga disebut sebagai sintaksis method. Yang keenam, metode SAS atau struktural analitik sintetik. Metode yang pertama yaitu metode abjad atau metode alfabet. Pembelajaran membaca permulaan dengan metode abjad dimulai dengan mengenalkan huruf-huruf secara alfabetis. Huruf-huruf tersebut dilafalkan dan dihafalkan sesuai dengan bunyinya menurut abjad. Nah, contohnya bisa kita lihat pada PPT. Contohnya I, N, A, B, C, G, dan lainnya. Nah, kita bisa mengenalkan huruf-huruf seperti itu, seperti yang saya sudah sebutkan tadi, sehingga anak dapat melafalkannya dan menghafalkan huruf-huruf tersebut. Nah, kebaikan dari metode ini adalah siswa mengenal tingkatan bentuk bahasa yang paling sederhana. Siswa dapat menghafal bunyi huruf yang ada dalam abjad bahasa yang dipelajari. Di samping kebaikan itu, metode ini juga memiliki kelemahan. Di antaranya, siswa mengalami kesulitan apabila menghadapi huruf yang baru karena terbiasa menghafal. Yang kedua, siswa mengalami kesulitan dalam membunyikan diftong dan cluster karena kedua bunyi itu tidak terdapat dalam abjad. Tiga, metode ini bertentangan dengan metode inquiry yang justru sangat ditekankan dalam pembelajaran. Kita masuk pada metode yang kedua, yaitu metode eja atau spelling method. Nah, metode eja adalah belajar membaca yang dimulai dari mengeja huruf demi huruf. Pendekatan yang dipakai dalam metode ini adalah pendekatan harfian. Nah, siswa mulai diperkenalkan dengan lambang-lambang huruf. Pembelajaran metode eja terdiri dari pengenalan huruf A sampai dengan huruf Z dan pengenalan bunyi huruf atau fonem. Nah, contohnya I, NI, ni, atau bisa juga BU, bu, KU, ku, gitu. Nah, metode ini memiliki kebaikan. Di antaranya, siswa mengenal unsur terkecil dari suatu kata, yakni bunyi atau huruf. Kemudian mengenal suku kata sebagai unsur yang di atasnya dan bagaimana suku kata dibunyikan. Sedangkan kelemahan metode ini adalah siswa mengalami kesulitan dalam membedakan antara suku kata dengan kata, karena bertentangan dengan kenyataan bahwa kata tidak ditulis dengan tanda hubung. Yang ketiga, metode suku kata atau syllabic method. Metode ini diawali dengan pengenalan suku kata, seperti yang bisa kita lihat pada PPT, seperti ba, bi, bu, be, bo, ca, ci, cu, ce, co, da, di, du, de, do, dan lainnya. Kemudian suku-suku kata tersebut dirangkaikan menjadi kata-kata yang bermakna. Contohnya, ba dan ca menjadi baca. Yang keempat yaitu metode kata atau whole word method. Nah, metode ini diawali dengan pengenalan kata yang bermakna, fungsionaris, dan kontekstual. Sebaiknya dikenalkan dengan kata yang terdiri dari dua suku kata terlebih dahulu. Contohnya baca buku, dan kata-kata lainnya yang bisa kita lihat atau bisa kita bentuk dari yang biasa kita lakukan pada kehidupan sehari-hari. Metode yang kelima yaitu metode kalimat atau global, atau bisa juga kita sebut sebagai sintaksis method. Nah, metode global adalah cara belajar membaca kalimat secara utuh. Metode global ini didasarkan pada pendekatan kalimat. Nah, caranya ialah guru mengajarkan membaca dan menulis dengan menampilkan kalimat di bawah gambar. Metode global ini dapat juga diterapkan dengan kalimat tanpa bantuan gambar. Nah, contohnya, saya sedang membaca buku di meja belajar. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya. Metode yang keenam yaitu metode SAS atau struktural analitik sintetik. Nah, metode SAS ini merupakan salah satu jenis metode yang biasa digunakan untuk proses pembelajaran menulis membaca permulaan bagi siswa pemula. Nah, proses penguraian dan penganalisisan dalam pembelajaran membaca menulis permulaan dengan metode SAS yaitu yang pertama kalimat menjadi kata. Yang kedua, kata menjadi suku kata. Yang ketiga, suku kata menjadi huruf-huruf.
contoh bahan ajarnya dapat kita lihat pada PPT yang saya tampilkan. Nah, contoh kalimatnya kita buat ini mama, diubah menjadi kata ini dan mama. Kemudian kata ini diubah menjadi suku kata i dan ni, ma dan ma. Lalu suku kata yang sudah kita buat tadi diubah menjadi huruf-huruf i, n, i, m, a, ma. Kemudian dapat juga dilakukan sebaliknya pada kalimat itu. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai metode membaca permulaan bagi anak didik. Terima kasih.